Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan base training public speaking ini dari Sidoarjo untuk memberikan pemaparan dan sekaligus rekomendasi DPRD dalam mendukung pengawasan. Lalu bagaimana ya cara untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita semua lebih lancar dan tampak? Mbak moderator dan yang saya hormati juga teman-teman yang hadir semua dari UPD, tapi yang jelas kan begini, saya melihat bahwa anak-anak muda kita sudah potensi semua terkait masalah menangani kinerja di Kabupaten Sidoarjo. Dari Universitas Kaohsiung China di tahun 2014, Ibu. Bapak dan Ibu-Ibu, jadi tugas ini sudah bergelut di dunia public speaking ini selama 17 tahun ya Ibu ya. Sudah sangat lama sekali ini. Baik. Baik, penghargaan yang sudah diterima oleh tugas ini diantaranya ada Roro Kabupaten Malang tahun 2008, kemudian Kaki Jawa Timur tahun 2009, dan juga Berita Wisata Indonesia Persahabatan tahun 2009, Proyek Dedika Seroja terbaik oleh Indonesia Public Speaker Association tahun 2018. Beri tepuk tangan untuk Ibu Grace. Baik, Ibu Grace, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, terima kasih dengan Mbak Syafa. Ini kan Pak. Oke, teman-teman lagi berikan materi saya itu sebetulnya. Saya baik, kabarnya hari ini Alhamdulillah. Ya baik Ibu, ini sebelumnya ada lebih semangat lagi dalam menambah ilmu. Boleh berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Baik Ibu, diskusi ini akan langsung saya serahkan kepada Ibu Grace. Saya percaya di pamit undur diri Ibu. Mohon maaf atas salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Grace memahitkan, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat gak? Ini kan orang yang sama di koridor kan? Ya ampun, kita jumpa lagi ya. Bapak Aiko, betul ya Pak. Tambah ganteng aja Pak tiap minggunya. Kayak naik satu level gitu ya Pak. Itulah Bapak Ibu. Orang kalau bekerja di pelayanan dengan hati, katanya tambah ganteng tiap harinya. Setuju ya? Kita kemarin di koridor punya jargon bukan? Ada yang masih ingat gak? Ada selalu kan? Ada yang masih ingat gak? Mas masih ingat gak? Masih ingat gak? Hayo, masih ingat gak? Kalau saya bilang 112, jawabnya apa? Sidoarjo, jawabnya apa? Tuh, benar ya, kita coba. Boleh berdiri dulu, teman-teman, boleh berdiri biar semangat ya, biar semangat. Kan tadi di ruangan ini udah dari jam 6 kan, udah ikut ngepel, luar biasa, rajin. 1, 1, 2. Masa gitu ngomongnya? Dulu sepakatnya kita di mana tuh di pertemuan pertama di koridor? Yang mesra dong kalau ngomong saya. Kan kalau ngomong saya itu kan penuh cinta gitu ya kan ya. Nah, dari hati yang paling dalam kata Pak Haris. Ayo, sekarang ya sekali lagi. 1, 1, 2.
bicara tentang bagaimana Bapak Ibu handling komplain-komplain yang masuk gitu ya. Itu udah dipraktekin belum Bapak Ibu teman-teman? Belum. Ya apa Red kalau belum dipraktekkan? Tapi udah berjalan ya call center-nya? Sudah rutinitas loh padahal ya kan. Coba saya pengen yang kemarin datang dulu dapat apa sih di koridor? Masih ingat gak Bu? Ibu, aku lupa tadi Ibu namanya siapa Bu? Bu Uzi. Kemarin yang itu dapatnya apa Ibu? Mungkin Ada yang dikeluarin juga banyak makanan mungkin Iya, kemarin dapat banyak pelajaran sih. Yang pertama, cara untuk memberikan saran bagaimana di call center. Terus kemudian cara handling komplain, bagaimana jika ada pelanggan yang marah-marah. Dan kemarin sudah saya coba, tapi mungkin ada beberapa yang belum bisa tersampaikan dari ya ke pelanggan mengenai handling komplain itu tadi. Yang pelanggan marah-marah tidak seperti yang kemarin kita apa tuh belajar? Coba share sama kita. Ya ini sharing ya. Jadi pelanggan itu kita memang ada kesalahan salah satu perusahaan kita. Memang perusahaan kita yang salah. Kita memang mengenai pemasangan mungkin ya di sini. Oh ya, iya. Jadi mengenai untuk pemasangan di kita itu kan sedang ada permasalahan yaitu terlambat. Jadi pelanggan sudah membayar, tapi kita terlambat untuk memasang PDAM-nya seperti itu. Nah, kita banyak sih untuk menerima komplain seperti itu. Tapi kita sebagai call center kan di sini kita juga bingung. Di satu sisi kita salah pelanggan tapi nggak mau menerima alasan apapun itu. Nah, tapi di satu sisi kita juga tidak bisa untuk menjelek-jelekan perusahaan kita. Iya, bukan begini kita nggak bisa. Jadi kita tetap harus membela ke perusahaan kita. Nah, itu yang kemarin saya sedikit kesusahan untuk menghandle itu, jadi ya cuman iya maaf ibu, jadi cuman seperti itu saja. Tapi pelanggan marah-marah sampai nanti saya laporkan ke sini, saya laporkan ya. Jadi ya seperti itu Ibu. Nah, yang membuat kita agak susah sih untuk caranya gimana ya ini ya supaya. Apakah Ibu sudah menyampaikan alasan-alasan? Sudah sih Ibu, kita sudah menyampaikan alasan. Jadi ada beberapa alasan yang sudah kita sampaikan yang disesuaikan dengan perintah dari atasan kami. Ya. Kemudian kita juga sudah menyampaikan, cuman pelanggan itu kan namanya pelanggan ya Bu ya. Betul. Rasanya ya saya sudah bayar. Ya, itu resiko Anda. Dan di pelanggan mindsetnya adalah ini hak saya. Iya, betul. Jadi saya nggak mau tahu alasan apapun perusahaan Anda. Yang penting ini kan saya udah bayar. Jadi ya saya harus diprioritaskan kecuali kalau saya itu gratisan. Ibu ada kasih solusi pada saat itu? Saya sudah kasih solusi sesuai dengan arahan dari atasan saya karena sebetulnya ya Bu ya kalau boleh jujur ya kurang sih Bu. Cuma saya juga bingung untuk memberikan solusi apa lagi. Kalau dari atasan kami kan cuma disuruh untuk iya ini sedang dikerjakan, bilang aja saya nunggu sampai nanti akhir Oktober. Tapi kita takutnya juga gini Bu, maksudnya kalau udah sakit lagi terus gimana gitu loh. Ya. Jadi kita tuh sebenarnya juga masih bingung, ini sebenarnya kurang bisa memuaskan lah untuk pelanggan. Jadi tidak ada jawaban pastinya. Baik. Oke. Nice. Terima kasih banyak Ibu Iya, Usi. sama-sama. Usi ya. Iya. Teman-teman, apa yang dialami oleh Ibu Usi sekali lagi bahwa kita ini bicara tentang pelayanan bukan, gitu ya. Yang kalau bicara tentang pelayanan itu berarti kita sedang bicara sistem. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang service excellence berarti kita bicara sistem. Ada satu sistem yang besar yang sebenarnya harus dikerjakan oleh setiap orang di perusahaan atau di organisasi. Itu PD teman-teman. Gak bisa teman-teman ini yang ada prajurit, teman-teman call center ini bahasanya prajurit yang ada di garis depan yang harus menghadapi peperangan gitu ya, di garis paling depan. Tapi kalau tidak dipersenjatai, kemudian tidak ada sistem yang benar, maka gak akan bisa tercapai. Gak akan mungkin bisa tercapai.
Sehingga menurut saya permasalahan yang ada di situ itu sistem yang belum terbentuk. SOP di perusahaan atau di SOP yang ada di UPD, terutama di call center itu harus jelas teman-teman. Tadi saya ngobrol dengan Bu Anita, katanya sedang disusun ya. Harapan kita ketika teman-teman hari ini dapat base training public speaking yang ini berepisode dan itu berkelanjutan, berkesinambungan, teman-teman dapatkan ilmu yang utuh. Ketika teman-teman sudah kuat di depan, maka ini akan menjadi PR nih untuk Pak Haris, Pak Atul, dan juga para OPD-OPD yang lain nantinya untuk bisa membuat sistem itu menjadi jelas. Kalau tadi Bu Usi contohkan, udah bilang aja akhir Oktober gitu ya, itu nggak jelas. Buat pelanggan kalau di saya mintanya tanggal berapa, maka harus ada SOP yang jelas. Kalau ada komplain, harus ada SOP-nya gini. Ketika pelanggan beli akun di PDAM gitu ya, beli akun di PDAM, ketika dia beli itu harus ada SOP berapa hari maksimal. Kalau misalnya nggak bisa, harus berapa hari berikutnya gitu. Kalau nggak bisa lagi, harus ada komplimen apa dari PDAM. Teman-teman jual jasa, terutama PDAM ya, jualan itu bisnis sebenarnya, karena BUMD gitu. Nah itu yang harus jelas, termasuk juga teman-teman yang ada di call center BUMD. Ketika terima ada komplain atau masukan, misalnya kebakaran gitu ya, harus berapa menit itu udah ada SOP kalau kebakaran biasanya. Tapi kalau yang lain, orang mau bunuh diri, nah itu macam-macam ya, kehilangan kucing. Tuh, ada aja loh masyarakat itu. Ya kan Pak, ada aja kehilangan suami, sekali-kali. Nah iya, benar, kalau aja ke call center, Pak, saya gimana Pak? Gitu. Jadi ada-ada aja. Oke, kita agak meloncat ya episodenya ya. Kalau yang kemarin kita ngomongin handling komplain, sebenarnya payung besarnya itu adalah di public speaking. Nah hari ini kita akan belajar tentang itu Bapak Ibu ya. Kita akan bicara tentang itu. Saya udah nggak usah kenalan lagi. Oke, ini adalah fakta yang sangat menarik ternyata ya. Fakta yang sangat menarik bahwa ketakutan terbesar bagi banyak orang itu adalah public speaking. Ketika berbicara di depan umum, ya, ketika orang disuruh maju ke depan, Mas Billy daripada maju ke depan untuk menerangkan sesuatu, saya beli makan di catering banana, mendingan pilih yang mana? Beli ini ya makan, soalnya makan, doyan makan ternyata, gitu ya. Jadi orang itu daripada suruh ngomong di depan, daripada suruh ngadepin orang, gitu, ternyata lebih mending saya tuh kerjain yang lain. Dan sebenarnya definisi public speaking itu, Bapak Ibu, teman-teman, gak hanya ketika saya sekarang ini nih, lagi ngomong enggak. Tapi definisinya itu juga bisa diartikan ketika Bapak Ibu lagi ngobrol dengan dua orang aja, gitu ya. Tapi ada tujuannya. Sama ketika Bapak Ibu di call taker ya, para call taker. Ngangkat telepon, itu juga sudah melakukan praktik public speaking. Kenapa? Karena Bapak Ibu ada tujuannya nih ketika ngomong. Oh iya, saya ngomong untuk memberikan informasi. Saya ngomong untuk nyelatu pelanggan, gitu ya kan? Nggak boleh ya, nggak boleh dong. Oke ya. Bapak Ibu kalau mau materi ini boleh di capture dulu. Teman-teman paketnya juga boleh di capture dulu. Biasanya untuk kecil aja. Oke. Nah, atau nanti bisa melink ya, langsung melink ya. bit.ly materi WPS Wipro. Apa? Kalau bicara tentang public speaking, kita bicara tentang komunikasi. Apakah itu komunikasi Pak Faisal? Berbicara. Berbicara antara satu orang dengan orang yang lain. Oke, itu aja? Ya, itu aja. Oke, terima
idem sama Mas Faisal ya. Juga dengan masyarakat. Selain dengan satu orang yang lain, kemudian dengan masyarakat luas. Baik, ada yang mau menambahkan nggak, Bapak Ibu? Pak mau nambahin Pak? Ini Pak Koirudin hari ini pakai batik cakep banget ya ternyata ya. Ini batik Sidoarjo ya Pak? Iya apa bukan aslinya. Oh belinya di Sidoarjo. Gimana Pak? Mau nambahin nggak dari Mas Faisal, dari Pak Aslam? Komunikasi juga menurut saya yang berbicara tadi termasuk kemudian ada pesan yang disampaikan dengan baik satu orang atau lebih, jadi ada tukar menukar informasi. Oke, ada tukar menukar informasi, ada tujuannya. Mau tambahin nggak Bu? Mau ditambahkan Bu? Ibu siapa Bu namanya saya? Oh Beni dari Ibu Eni dari Kominfo. Proses komunikasi itu proses pendidikan. Ya. Tergantung konteksnya atau bersamaan, kita bersamaan atau tidak maksa. Ya, baik. Yang kata Kominfo ya, dan jawab. Oke. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, inti dari komunikasi itu adalah engaging with people. Terikat dengan orang lain. Kita sedang bikin suatu keterikatan dengan masyarakat kita. Caranya gimana ya dengan memberikan biar keterikatan atau bonding ini bisa tercapai? Kita kasih informasi, kita kasih mereka kepercayaan, kita kasih mereka janji-janji manis, gitu ya. Seperti Pak Eko, enggak ya? Enggak, Pak Eko nggak suka memberikan janji-janji manis, realita aja, gitu ya. Nah kemudian akhirnya apa? Ada engaging. Bapak dan Ibu kerja di sini nih sekali lagi itu orang-orang pilihan. Dan semua orang bisa menciptakan bonding dengan masyarakat. Sehingga kalau Bapak Ibu bekerja pagi hari, tanamkan di pikiran Bapak Ibu bahwa setiap delingan telepon adalah berharga. Setiap delingan telepon itu adalah pahala yang sedang Bapak Ibu tabung. Karena bisa jadi itu setiap delingan telepon itu akan membawa Bapak Ibu untuk membantu orang lain. Kalau dibantu orang lain, otomatis akan ada keterikatan. Benar nggak? Iya kan Pak? Gimana ya caranya biar bisa terikat gitu? Tentu saja harus ada tujuan. Tujuannya apa tadi itu? Memberikan informasi, persuasi, memberikan kepercayaan, itu intinya sebenarnya untuk teman-teman yang bekerja di bidang call center ini ya. Teman-teman itu kasih trust. Gimana caranya? Public speaking itu bisa jadi jalan. Elemen public speaking kita belum bahas ya yang kemarin ya. Oh udah, sebagian kita sudah bahas. Bahasa tubuh 55%, suara 38, kata-kata 7%. Ada yang masih ingat nggak? Yang ikut di koridor? Kayaknya Mas Andi nggak ikut ya di koridor kemarin ya? Oh ikut ya Mas? Oh nggak pakai seragam gini paling ya orang. Oh masa sih? Ya ampun, maaf aku insomnia ya kan? Barara! Oh dari antar BPM, mana itu Mbak di koridor? Masa sih? Nggak pakai baju gini paling? Oh iya benar-benar, karena bajunya tuh variasi warna-warna ya teman-teman hari ini. Oke. Coba saya pengen tahu apa yang udah didapat soal ini. Makasih ya Mas. Baik banget sih dari tadi terus habis ini. Tapi itu pahala loh Mas Ilham. Komunikasi ya? Terkait. Bahasa tubuh salah sama apa. Jadi mungkin intinya kalau misalnya kita komunikasi, intinya itu dari bahasa tubuh itu menunjukkan sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian dari intonasi suara, dari tinggi rendahnya kan nggak boleh terlalu keras, nggak boleh juga terlalu rendah.
saat kegiatan. Jadi kalau misalnya untuk bahasa tubuh, mungkin kita kalau misalnya bertemu sikap dari tubuh kita aja yang menunjukkan ramah mungkin, terus kemudian mendengarkan dulu apa yang pelanggan teman-teman sampaikan dulu, baru nanti kita kasih solusi. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Mas namanya gimana sih Mas? Mas Aceh. Mas Ahmad itu ya. Baik. Yang kemarin saya dapat dari koridor Surabaya itu yang saya ingin adalah saat kita menerima telepon dari pelanggan itu kita menampilkan suara senyuman, smile voice. Jadi meskipun kita tidak senyum secara langsung sama pelanggan yang menelpon, secara mendengarnya itu pelanggan akan merasa kayak umatnya ini sangat ramah. Yes. Di lain suara itu juga kita harus memberikan info yang memang gampang diingat atau gampang dimasukin oleh orang yang sedang telepon. Jangan berbelit-belit dan selalu mengutamakan kata sopan. Itu saja Mbak. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Mas Ahmad. Baik teman-teman, kalau bicara tentang bahasa tubuh itu kita bicara dari awal adalah ekspresi ya, termasuk yang disampaikan Mas Ahmad itu smiling voice. Smile itu masuk dalam ekspresi. Dan ketika teman-teman pakai ekspresi itu, pakai bahasa tubuh itu, maka itu akan keluar di suara. Maka itu akan keluar juga di kata-kata teman-teman. Intinya adalah untuk bahasa tubuh, pakailah bahasa tubuh yang terbuka, bukan bahasa tubuh yang tertutup. Itu yang saya sampaikan kemarin ya. Termasuk ketika teman-teman terima telepon, pakailah bahasa tubuh yang terbuka, bukan bahasa tubuh yang tertutup. Walaupun memang ketika terima telepon itu kayaknya nggak kelihatan kata barang, kan orangnya nggak ada, cuma di seberang telepon nggak kelihatan. Tapi ketika teman-teman pakai bahasa tubuh yang terbuka, maka otak teman-teman itu akan bilang bahwa kamu ini lagi open loh sama orang, sehingga kata-kata teman-teman itu akan kata-kata yang solutif, gitu. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang akan memberikan kepercayaan ke orang. Itu ada korelasinya, sangat ada korelasinya. Kemudian bahasa tubuh yang seperti apa juga selain smiling voice, kemudian bahasa tubuh yang terbuka, bahasa tubuh yang ramah, gitu. Jangan lupa di call center harus ramah dan juga memberikan kepercayaan. Nah semuanya ini teman-teman, termasuk suara teman-teman, itu punya pengaruh yang besar terhadap orang di seberang sana yang mendengarkan teman-teman. Kalau Mas Ahmad bilang smiling voice makanya, iya benar smiling voice. Tapi ada yang lebih penting sebenarnya kalau soal suara. Tahu nggak itu apa? Apa nih yang juga mempengaruhi? Intonasi nada, nice. Intonasi nada itu dari mana lahirnya? Dia lahir dari yang kubur tiba-tiba naik gitu aja. Apa sih gitu ya? Tahu nggak dari mana tuh? Ayo tahu nggak dari mana Pak Eko? Dari lagu ya Mas. Baik Mbak Izin, jadi mungkin sharing sedikit saja berbagi tips. Karena tadi saya mungkin kurang sependapat dengan Mbak yang bilang bahwa di saat kita menerima telepon kita tidak lihat orang yang di sana, jadi gestur itu tidak diperlukan. Jadi kalau kita base trainingnya adalah di saat kita menghadapi orang di balik telepon, kita seolah-olah sedang melihat orang yang di seberang sana. Jadi kita perlakukan pun walaupun dia tidak ada di sana, kita seolah-olah menanggapi dia seperti ada di hadapan kita. Dan dia adalah pimpinan tertinggi kita. Jadi bagaimana sih cara kita menghadapi pimpinan sehingga kita tidak boleh asal-asalan sikapnya. Pun dengan menata sikap yang bagus, secara otomatis suara yang keluar pelayanannya pun juga akan menjadi secara otomatis bagus. Kalau kita bisa membayangkan, oh orang di hadapan sana adalah orang yang terbaik, orang yang harus kita layani dengan baik, otomatis secara otomatis hati dan pikiran kita akan memberikan sesuatu yang terbaik.
Tapi kalau kita bahasa kita tidak mungkin kita dengan sikap yang asal-asalan bisa mengeluarkan intonasi, mengeluarkan pemikiran yang jernih, hati yang tenang. Saya rasa tidak mungkin karena sikap tubuh dengan otak maupun pikiran itu akan menjadi satu. Jadi saya rasa itu adalah suatu bagian. Manakala Anda menerima telepon, tatap, bahkan sikap saja dulu sebelum angkat telepon dipaksa untuk tersenyum walaupun kita sedih lagi apa, duduk dulu yang nyaman, tersenyum, ambil nafas, baru angkat telepon. Selamat pagi. Jadi perlakukan orang di seberang sana seperti kita sedang melihat dia. Mungkin itu Mbak sedikit tips yang bisa kita bagikan. Oke, terima kasih banyak Pak Eko. Sependapat teman-teman ya, Pak Eko sempat bilang itu yang namanya adalah mind, body, and soul are one system. Jadi pikiran, tubuh dan jiwa kita itu adalah satu kesatuan. Maka kalau ada yang nggak sinkron, itu outputnya akan nggak bagus. Jadi kalau misalnya bahasa tubuhnya males-malesan, selamat pagi, nggak usah doang, nggak bisa saya baca, kan? Kalau males-malesan, bahasa tubuhnya males-malesan, gitu kan? Tubuhnya tuh begitu, otomatis itu keluarnya tuh, karena pikiran kita itu akan nyuruh, udah males-malesan, biasa aja ngomongnya, halo selamat pagi, konsentrasi dengan saya Grace, saya ambil bantu. Ini semang-semang ya, semang-semang pada masalah apa semang-semang, gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya memang mind, body, and soul kita itu dibentuk gitu ya. Oke, saya mau terima telepon hari ini. Ada orang yang minta bantuan saya hari ini. Selamat pagi, call center 112 Sidoarjo, ada yang bisa kami bantu. Saya dengan Rara, ada yang bisa kami bantu. Jangan lupa sebutkan nama ya. Oke. Nah, teman-teman, bicara soal bahasa tubuh voice, ini belum ke words ya, belum ke kata-kata. Yang penting itu adalah emotion. Yang penting itu adalah emotion. Jadi kalau teman-teman itu bisa meresapi emosi yang ada di customer kita atau orang itu yang lagi telepon, maka teman-teman itu bisa mengidentifikasi. Sehingga akhirnya teman-teman nanti akhirnya bisa mereply atau membalas komplain, membalas saran, membalas bantuan yang dibutuhkan itu dengan solusi yang tepat. Maka sangat penting bagi teman-teman yang ada di call center ini, ketika belajar public speaking, teman-teman juga harus paham betul dengan emosi. Kita waktu kecil sangat diajarkan tentang itu. Kenapa? Karena itu bentuk dari komunikasi kita awal. Bisa mengidentifikasi emosi. Anak saya waktu kecil tuh, anak saya yang kecil, kalau nangis gimana nangis gitu. Kalau senyum gimana kalau senyum gitu ya. Kalau happy gimana happy. Itu untuk apa sebenarnya? Itu adalah belajar komunikasi kita. Bagaimana mengenali emosi itu sangat penting dimiliki oleh teman-teman yang ada di bidang ini. Sehingga ketika teman-teman paham dengan emosi itu, teman-teman bisa memberikan solusi. Empati itu akan keluar. Gitu. Kita kemarin di koridor sempat belajar emosi nggak teman-teman? Enggak ya, belum ya. Ekspresi? Oh belum ya, belum. Nanti kita belajar kalau begitu hari ini. Oke, kalau gitu. Oke, teman-teman, saya minta teman-teman boleh lepas masker, diturunin aja maskernya boleh. Yes, kita akan belajar tentang emosi ya. Jadi kalau saya bilang bahagia, teman-teman kayak apa tuh ekspresi bahagianya? Ya, gitu. Ekspresi sedih, sedihnya kayak apa? Oh, masanya sakit. Nah, gitu ya. Ekspresi nangis, gitu. Nah, gitu ya.
membayangkan. Kalau saya bilang satu emosi, bahagia, sedih, nangis, gitu ya. Teman-teman bayangin aja apa yang bikin teman-teman bahagia. Itu dibayangkan di pikirannya teman-teman. Visualisasikan itu. Maka itu akan keluar emosi itu. Nangis. Waduh, tidak meninggal turun. Gitu ya. Itu boleh dibayangkan. Atau bojoku mau anak. Itu juga boleh gitu kan. Mas mobil ini kan benar. Lagi mirip-mirip bojone ya. Enggak kali anak mau boleh sih ngomongan. Oke. Nah, atau kalau enggak itu divisualisasikan teman-teman ya, divisualisasikan. Siap ya. Kita coba, oke? Mari kita coba. Dikeluarin nanti Pak ekspresinya. Ekspresi yang pertama, bahagia. Wih, situ ya. Bahagia dulu, bahagia. Wih, aku bahagia. Jadi kalau gue gitu bahagia gitu ya. Mas kok bahagia? Gelap bahagia. Ini Mas Andi ini, oke. Kemudian selanjutnya ekspresi terkejut. Mak terkejut masa mesem sampean. Terkejut apa mesem Pak? Jadi gini. Terkejut. Aduh, keren. Cakep. Terkejut dah gitu ya. Pak, Bapak kalau terkejut? Kamera dan drainase gitu ya. Terkejut, oke. Berikutnya ekspresi penuh cinta. Mantap sekali penuh cinta ya kan? Gimana? Penuh cinta. Iya sih. Udah lupa, jangan lupakan. Oke, berikutnya ekspresi sedih. Pak, sedih kok gue jadi ya? Sedih banget gitu. Sedih ya, ini udah sedih banget ini. Kenapa jadi gak sedih? Sedih. Ya mantap belajar sedih banget. Sedih ya. Ekspresi takut. Susah kayaknya ya, berani memang situasi. Memang nggak ada rasa takut belajarnya ya. Oh iya, masuk persatuan bondo nekat rupanya. Oke. Kemudian yang terakhir ekspresi menangis. Pak, kok gue ya? Bukan menangis bahagia Pak, menangis sedih Pak, menangis. Mas, ya gue mau sampai si Jiro tuh terus ini. Yo ya, mau senyum sayang ya. Luar biasa mau senyum. Kemarin dari nyanyi itu soalnya mau senyum ya. Takut nangis mas lagi nangis. Sama nak nangis terus sinjak nangis. Lucunya dari diri ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, ekspresi ini harus bisa dikenali. Emosi-emosi ini sangat harus bisa dikenali. Jadi kenapa kok harus bisa dikenali? Agar Bapak Ibu juga bisa berempati. Mengenali juga tuh, mengidentifikasi juga suara yang ada di seberang sana itu apa. Oh kita belum coba kalau ekspresi marah. Nah, coba ekspresi marah Pak. Ekspresi marah teman-teman, marah. Iya, enggak curang tadi, marah. Iya, marah mas. Bukan kerja, kalau kerja itu kayak
Ngeri banget ya, tapi satpol kan nggak gitu ya, enggak ya. Membantu orang menyeberang jalan, gitu ya. Oke. Maka ini teman-teman harus sangat bisa mengenali emosi ini, mengidentifikasi emosi ini, sehingga teman-teman juga bisa mengenali nih orang di seberang sana itu gimana, marah-marah kah, ataukah dia ketakutan kah, ataukah dia sedang bersedih kah, gitu ya. Ataukah dia ini dalam tahap level yang komplain yang biasa aja, misalnya. Sehingga teman-teman nanti bisa memberikan respon yang tepat, memberikan jawaban yang tepat. Mungkin nggak benar, tapi paling tidak tepat, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kata-kata ya teman-teman. Ini di skip aja, oke, intonasinya. Saya mau putar video ini, silakan. Oke, Mas, ayo kita cari Mas, kita cari bangsa. Teman-teman, apa yang bisa teman-teman dapatkan dari video tadi? Ekspresi Mas Diki mau ngomong Mas. Silakan Mas Diki. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Ekspresi. Ekspresi. Iya, ekspresi. Ekspresi yang apa tuh? Mbak yang lagi kumpul tadi itu ekspresinya bahagia. Terus dari ibu yang menunggu itu ekspresinya bingung. Ekspresinya bingung ya. Setelah Gelisah. Oh, gelisah. Gelisah. Gelisah orang. Wih, sebelum Mas Diki kali. Mbak Gris. Wih, bisa aja. Terus? Sama ekspresi dari, mohon maaf, dari bapak-bapak yang lagi duduk itu, ekspresinya sedih juga.
Oke, ada lagi? Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Mas Riki. Terima kasih banyak Mas Riki ya. Oke, Mas Riki dapetin tentang ekspresi nih, Bapak Ibu. Yang lain, dapetin tentang apa Mbak? Oh, belum nanti ya. Nanti tanya WA videonya ya. Bisa dilihat. Mbak Nela Primayen. Ada karisma loh. Jadi dari video yang tadi kita lihat ada perubahan kata-kata. Awalnya itu dia bilang kalau dia buta gitu, terus bantu saya, terus dibantu sama yang cewek yang lewat itu diganti kata-katanya hari ini bagus dan saya pengen melihat gitu. Jadi pas melihat kata-kata kayak gitu orang-orang jadi merasakan sedih terus dia dikasih bantuan. Sedih terus dikasih bantuan. Oke, kata-katanya menurut Mbak Nela gimana kata-katanya? Kan dia itu nggak bisa melihat. Katanya hari ini bagus pengen melihat dan yang melihat kan soalnya dia nggak bisa melihat. Iya sih. Kan hari ya Mbak. Ada yang punya tisu nggak sih? Iya. Mungkin di depan berat banget itu Mbak Nela. Oke, terima kasih banyak ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Nela. Akhirnya sangat menurut ya ternyata ya. Kalau Mbak apa Mbak yang didapat? Gak ada yang didapat. Oh iya. Gak ada beneran. Oh gak ada yang didapat Mbak. Aduh astaga. Nanti tak kirimin lagi ya Mbak Leo. Tak kirimin lagi nanti. Oke. Saya mau nanya satu orang lagi deh. Mas. Oh iya boleh. Aku paling senang kalau ada inisiatif gitu. Oh gitu. Mantap Mas. Dari video Luar biasa. dari video yang barusan dilihat kita semua, yang bisa saya tangkap adalah saya bilangnya ajaib kata-kata. Kalau kita bisa menempatkan sebuah kata-kata yang tepat, maka itu akan bisa merubah kehidupan. Itu saja. Cie, luar biasa ya kan? Kalau kita bisa menempatkan kata-kata tepat, maka itu bisa merubah kehidupanmu Mas. Oh, tepuk tangan dulu dong. Boleh. Ternyata Mas itu butuh ada pemantiknya gitu ternyata. Gimana Mas? Dari video yang sedang diputar radio, ekspresi dari beberapa orang yang ada di dalamnya itu boleh kita tertutup, mata kita maaf Bunda, tapi bukalah hati kita. Aku senang gini ya kan, jadi banyak yang menambahi ya kan. Jadi begini, waktu pertama bapaknya hanya menulis saya buta, sehingga orang-orang mungkin acuh-acuh, kamu buta, coba gitu. Tapi ketika kakak ceweknya berubah tulisannya, it's a beautiful day, hari ini sungguh indah, tapi aku nggak bisa lihat. Sehingga itu menarik empati dari orang-orang yang lewat. Oh hari ini iya ya, ternyata mereka realize bahwa oh ya hari ini indah ya, tapi kasihin ya bapak itu. Sehingga dikasihlah dan dengan cara yang sopan, karena si bapak mempunyai kekurangan yang tidak dimiliki orang-orang itu. Gitu. Yeay, nice, tepuk tangan. Terima kasih banyak ya Mbak. Mas namanya siapa sih Mas? Oh Mas Hafiz ya, bukan Mas Haris juga. Mas Hafiz Pak. Iya. Teman-teman, saya sepakat banget nih sama apa yang disampaikan teman-teman. Dan dari video tadi teman-teman bisa ambil kesimpulan bahwa kalau kita selalu gunakan kata-kata yang positif, kita melihat dari perspektif yang positif, maka kata-kata yang akan kita keluarkan itu adalah kata-kata yang akan positif juga. Ketika kata-kata yang kita keluarkan itu positif teman-teman, kita lontarkan ke orang lain, seperti kata Mas Ahmad, itu akan mengubah kehidupan orang lain. Gitu ya, itu akan mengubah kehidupan orang lain. Sekarang saya mohon teman-teman boleh tangannya begini dua-duanya. Di depan. Ini. Kayak lagi ngambil sesuatu.
taruh di telinga. Kayak lagi pakai kacamata. Terus bilang ya, nanti gerakin lagi, bilang positif. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, kita udah pakai kacamata yang sama teman-teman. Bahwa dalam pekerjaan kita nih, kita akan selalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif. Ketika kita handling orang, kita akan pakai kacamata yang positif. Kita membantu mereka, mereka sedang membutuhkan bantuan kita. Ketika dalam pekerjaan dengan teman-teman, oh, apakah ini celah Tuhan buat aku? Mungkin iya, berarti aku harus memperbaiki diri. Gitu ya? Oh, apakah ini diajak kegibahan aku? Sepertinya tidaklah penting untukku. Gitu kan? Karena kita udah sepakat dan udah satu frekuensi nih teman-teman yang ada di call center 112. Harus sama dulu semua frekuensinya, sehingga ketika semuanya angkat telepon, siapapun itu teman-teman yang dapat shift hari itu, kita pakai kacamata yang sama. Kita akan bantu orang dengan kacamata yang sama, yaitu positif. Bukan, kalau positif ada yang tesnya positif, alhamdulillah gitu ya kan. Kalau ada yang habis swab positif, gitu ya. Oke, tapi positifnya ini yang begini ya, masih yang tadi. Oke, teman-teman, selanjutnya saya itu pengen ngajak teman-teman, biar teman-teman bisa dengan gamblang menceritakan tentang sesuatu, gitu ya. Mudah sekali menginformasikan kepada orang, menjelaskan tentang sesuatu. Karena nih, ada loh orang yang gak bisa jelasin. Aduh, gimana ya mau jelasinnya ya? Ya pokoknya aturannya tuh gini kayak gitu ya kan? Gini aja, ini baca. Daripada saya ngomong, saya ngomongnya. Itu kan akan menimbulkan amarah yang luar biasa gitu kan, di masyarakat dendam luar biasa gitu ya. Nah sekarang saya ingin share kepada teman-teman, yuk kita biar bisa belajar menjelaskan sesuatu ke orang. Gimana caranya? Ada patternnya. Nanti boleh dibuka pakai ini ya, notebook boleh. Nah ini dia. Jadi di awalan, kalau awalan itu biasanya greeting, selamat pagi, itu di skip aja. Itu udah menjadi suatu kewajiban dan pasti kalau angkat telepon ada SOP-nya. Selamat pagi, dengan saya Chris, ada yang bisa kami ganti, gitu kan? Oke, sekarang nih Bapak Ibu, di awal ketika Bapak Ibu ingin menjelaskan sesuatu nih, misalnya sampaikan dulu ini. Ambil satu topik, ini kita lagi belajar sederhana untuk menjelaskan sesuatu. Ya, dari sini kita bisa latihan nantinya. Kalau Bapak Ibu semakin jam terbangnya semakin tinggi, maka ini udah akan menjadi sesuatu yang sangat bisa dilakukan. Silakan ambil di introduction di awal banget di pembukaan Bapak Ibu, ambil salah satu. Mau pernyataan kan, pertanyaan kan, data atau fakta, kisah, cerita, kutipan atau bukuan. Kemudian di body Bapak Ibu boleh jelaskan inti-intinya apa. Dan kemudian di akhir di closing boleh kasih kesimpulan, kritik dan saran. Itu pilih salah satu. Pilih salah satu. Sehingga dari sini Bapak Ibu akan menjadi mudah Bapak Ibu untuk menjelaskan sesuatu ke orang lain. Baik itu by phone maupun baik itu secara langsung lisan. Sangat bisa, apalagi untuk Bapak Ibu yang mungkin harus bersosialisasi, harus pergi sosialisasi gitu. Ini sangat bisa dipakai. Ini sangat bisa dipakai metode ini dimanapun untuk penjelasan apapun. Sangat bisa. Silakan boleh dicoba, dibikin mulai dari sekarang. Ambil satu topik yang ringan saja. Ambil satu topik yang ringan saja. Dan ingat, pakai kata-kata yang positif. Pakai kata-kata yang membangun. Boleh dipakai. Kira-kira apa ya di introduction atau di awal itu saya mau ngomongin apa? Dan kita kasih waktu 3 hari ya. Jadi diterangkan.
Saya 3 hari ya kan nggak kerja dan Bapak, ini bagaimana masyarakat terlantar semua. Kalau senternya nggak diangkat teleponnya, ya silakan. Kira-kira ngomongin apa ya? Saya kasih waktu Bapak Ibu, saya kasih waktu. Ya Pak Eko. Iya. Berizin Bapak Biar Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada materi. Mohon izin sesuai dengan materi yang di atas dan supaya juga nyambung, saya akan sedikit bercerita terkait dengan pengalaman kita waktu kita kemarin di 112 Surabaya. Ya, kita bisa lihat bersama betapa hebatnya, betapa megahnya yang ada di sana, seperti perangkat-perangkat yang ada di namanya kemarin itu comment center ya, jadi satu dengan mall mini pelayanan publik. Banyak sesuatu yang bisa kita timba di sana sebetulnya. Apakah Sidoarjo nggak bisa? Menurut saya sangat-sangat bisa. Hanya hal-hal itu perlu adanya koordinasi dan perencanaan yang matang. Alhamdulillah ada Bapak DPR. Jadi kita masuk pada inti ya. Kalau di Surabaya itu ada perangkat. Sebagai contoh kita lihat di Sidoarjo, apakah Kominfo tidak memiliki layar seperti itu? Saya pernah lihat kalau di Kominfo itu ada layar besar di sana, bisa memantau jalan karena saya di Polres itu juga sama, kita sering koordinasi bisa melihat jalan. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Nah, itu ada hal-hal yang harus dibangun. Sebetulnya ini luar biasa. Pelatihan kayak ini ya, kemampuan para penerima telepon sudah dididik dengan baik. Insya Allah di baseline yang pertama sebagai yang menerima telepon ataupun yang berhadapan dengan masyarakat yang pertama, oke. Insya Allah nanti ini semua akan menjadi para operator yang handal dan luar biasa dan bisa membanggakan 110 Sidoarjo. Tepuk tangan dulu nggak bersama. Jadi insya Allah satu hal selesai. Nah, tinggal yang kedua, bagaimana sistem ini bisa berjalan? Ini butuh kerjasama, butuh koordinasi antara apa yang dicita-citakan oleh Kominfo, oleh Bapak Bupati melalui Kominfo, ini dikawal Bapak-Bapak. Mohon izin. Contoh, bagaimana ini sudah hebat, seperti tadi disampaikan oleh teman-teman PDAM, ini bagian penerima teleponnya bagus, tetapi action di lapangan nggak bagus. Ada kesadaran bahwa sistem kita ini masih belum bagus. Nah, siapa yang bisa membagusin sistem? Salah satunya adalah Bapak DPR. Bagaimana mengevaluasi? Contoh mungkin dari Polres, ini banyak pengaduan yang tidak terselesaikan. Nah, suatu ketika nggak usah personal, boleh personal atau mungkin kepala PD diundang sambil coffee break, ngobrol-ngobrol. Bapak izin, ini evaluasi 112 disampaikan. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat sudah meningkat seperti ini. Nah, terus namun di sisi lain ini masih ada beberapa kekurangan yang mungkin harus diperbaiki. Kira-kira Pak Kapolres, apa nih yang harus didukung oleh pemerintah sehingga supaya ini bisa pengaduan masyarakat ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, ini yang harusnya perlu dipikirkan juga, tidak hanya fokus pada penerima telepon, tetapi adalah menguatkan koordinasi di bawah. Sebagai contoh kemarin kita lihat di Surabaya, dia sudah membentuk dalam satu tempat ada ada kepolisian di sana, ada PMK, ada dinas apa-apa, ada BMKG yang ditaruh di satu tempat. Itu semua bisa terjadi karena apa? Karena adanya koordinasi antar pimpinan yang baik. Nah, kesimpulannya, apakah kita tidak bisa? Insya Allah bisa. Asal satu, koordinasinya kita harus bagus, mulai dari pimpinan UPD dengan komitmen yang kuat, itu harus diperkuat. Dan juga apa nih saran masukan? Selama ini kita hanya menerima
dari Kominfo masuk ke DPR. Bisa nggak kira-kira dari bawah ada masukan nggak masing-masing UPD, masing-masing operator, apa nih kesulitannya, ayo masukin ke kita dorong ke DPR. Nah itu bisa dilakukan. Nah terus yang terakhir mungkin kan sudah dibikinkan draft MOU, tinggal bagaimana mengawal MOU ini bisa berjalan maksimal. Evaluasi secara berkala dari DPR, dari pemerintah daerah itu juga harus terus dilakukan. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan next time ke depan supaya 110 Kabupaten Sidoarjo ini bisa dicintai masyarakat, dan dengan dicintai masyarakat, masyarakat merasakan manfaatnya. Setelah merasakan manfaatnya, otomatis kalau Anda meningkat kesejahteraannya itu sudah otomatis. Tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, terima kasih banyak Pak Eko, luar biasa ya, luar biasa. Apa yang bisa didapat dari yang disampaikan Pak Eko? Yang saya simpulkan dari penjelasan Pak Eko bahwa semua daerah punya potensi, namun untuk koordinasi dan lain sebagainya di Sidoarjo mungkin masih belum sebaik di Surabaya. Jadi apabila menginginkan hal yang develop seperti Surabaya, kita harus meniru gaya yang sudah diterapkan oleh Surabaya, seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di Surabaya. Pak Eko, tambahan beberapa dari saya. Pak Eko tuh keren banget ya. Intonasi Pak Eko luar biasa, ada naik turunnya, sehingga teman-teman tuh dengerin terus apa yang disampaikan oleh Pak Eko, right? Benar nggak teman-teman? Ada beberapa hal yang masih harus dikembangkan seperti eye contact. Saya melihat Pak Eko udah pede sih, tapi itu kalau Bapak yakin dikeluarin, lihat tuh apa nih, apa Sidoarjo bisa nggak seperti Surabaya? Itu akan lebih kena tes. Sidoarjo bisa nggak teman-teman? Bisa gitu ya. Kemudian kelemahan yang lain itu adalah filler words teman-teman. Dan ini bukan hanya Pak Eko, saya pun masih keluar ke filler words. Apa itu filler words? Gitu ya. Sebenarnya seorang public speaker, teman-teman yang kerja di telepon itu nggak boleh ada nggak boleh. Kenapa? Kalau SOP udah berjalan, waktu teman-teman itu ada timingnya loh. Ya kan, orang angkat telepon jadi customer service, call center itu punya waktu. Dalam berapa menit atau dalam berapa second teman-teman harus bisa udah kasih solusi tuh untuk orang itu. Kalau SOP itu udah berjalan, yang namanya filler words, yang namanya itu loh Bu, Bu, itu akan memperlambat waktunya teman-teman untuk memberikan solusi. Kedua, itu akan memberikan kesempatan kepada mereka, para customer kita atau para masyarakat yang lagi marah-marah semakin marah. Karena apa, teman-teman gak punya jawaban yang pasti nih. Ada jeda waktu di dia, sehingga waktu itu karena dia lagi emosi banyak banget, waktu yang teman-teman gitu kan, itu akan diambil oleh dia si komplainer ini, sehingga teman-teman nggak boleh ada filler words, terutama yang kerja di sini. Gimana caranya? Latihannya itu adalah betul-betul pahami betul dengan SOP, product knowledge-nya teman-teman. Sehingga apapun itu masalah yang teman-teman terima di telepon, teman-teman udah tahu jawabannya. Oh ini pasti ke sini. Oh ini pasti ke sini. Oh ini pasti ke sini. Kalau mau cara latihan yang lebih ekstrim lagi, ya latihan kayak gini. Latihan ngomong, bener-bener latihan ngomong di depan cermin. Kalau masih punya banyak filler words, kalau ada itu filler words-nya, itu keluar satu. Ini keluar lagi, hitung lagi. Itu adalah evaluasi tertinggi teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bisa mengevaluasi diri sendiri.
Jadi ketika teman-teman sudah ada di level bisa mengevaluasi diri teman-teman sendiri, maka itu adalah level evaluasi tertinggi. Udah bukan pendapat orang lagi, tapi teman-teman benar-benar bisa memilik diri sendiri. Oh iya, saya kurangnya itu di sini. Berarti yang harus saya perbaiki di part ini. Gitu ya. Pak Eko keren banget. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Di awal ada pertanyaan, apakah Sidoarjo bisa seperti Surabaya? Gitu ya. Itu akan memancing gitu. Itu latihan yang efektif banget teman-teman. Kemudian ketika bridging masuk ke inti, sebenarnya nggak perlu disebutkan. Nah sekarang saya masuk ke intinya. Sebenarnya nggak perlu disebutkan itu Pak, langsung asal masuk gitu ya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, ada saran-saran yang juga diberikan gitu kan. Ajakan kepada teman-teman semua, ada semua itu. Ada lagi yang mau coba nggak? Coba dong, coba dong. Udah rek-rekan? Udah keren-keren? Nggak jadi. Salah yo, coba aku disi mau saja yo. Iya. Udah ya Pak Nela? Udah kayaknya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau coba? Amat ya coba ya. Coba yuk Pak. Yuk coba Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari Kecamatan Sedati ya. Ini saya mau menceritakan soal saya masih magang di KPU Kabupaten Sidoarjo. Pada waktu itu ada warga yang marah-marah masuk waktu zamannya Pilpres kemarin tuh karena warga tersebut tidak masuk DPT. Mas, saya tidak masuk DPT, saya umur 38. Selama ini saya nggak pernah nyoblos karena waktu saya datang ke pencoblosan TPST itu nama saya tidak ada. Maka dari itu saya di sini menerangkan sebagai petugas KPU. Bapaknya bisa sebelum waktu pencoblosan itu bisa datang ke tempat pendaftaran. Kalau memang sudah mengetahui nama bapak belum ada. Tetapi kalau seandainya bapak masih tidak ada dan waktu pencoblosan tetap mau mencoblos, dalam prosedur kami itu tetap ada yang namanya DPK, daftar pemilih khusus, setelah pukul 12. Maka di situ di saat kita memberikan solusi, maka warga tersebut bisa menerima dengan lapang hati bahwasanya mereka sudah mempunyai hak untuk mencoblos. Itu pengalaman saya waktu bekerja di KPU. Mungkin sedikit dari kesimpulan tersebut bahwasanya kalau warga sudah berumur 17 atau belum berumur 17 dan sudah menikah, otomatis sudah masuk dapat nik, itu mereka mempunyai hak untuk mencoblos. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya dulu pernah tinggal di Sedati loh Mas Ahmad. Benar, belakangnya Mas Ahmad kan di Sedati ya itu. Ada yang mau menanggapi atau apa yang didapat dari apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad? Oh iya. Terima kasih banyak Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari senternya Disko dari Sidoarjo. Mungkin untuk mengenai tadi dari yang disampaikan Mas Ahmad ini sudah bagus menurut saya. Cuma ada kata-kata yang akhirnya terbeda. Contoh tadi umur 238 kalau nggak salah. Umur 238. Iya. Umurnya menerek 238. Ada jadi kabupaten. Gestur atau cara dari kamu megangnya mungkin masih kayak nervous, mungkin masih belum apa ya, mungkin pemanasan atau dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya introduction body sama closing masih belum. Cuma yang dijelaskan tadi ini hanya kayak sekedar introduction aja, tapi nggak ada inti ataupun closingnya yang saya terima tadi. Oke, terima kasih banyak. Tadi Mas Ahmad itu ngobrolin soal aturan sebenarnya, ya. Mas Ahmad itu ngobrolin soal aturan. Ada lagi yang mau nanggapin? Yang mau nanggapin atau memberikan masukan? Gimana Mbak? Ini cakep banget sih. Untuk yang disampaikan
besar dan tidak lanjut ini. Langkah-langkahnya yang harus dilakukan itu apa? Oke, terima kasih Mbak. Siapa Mbak? Mbak Diana. Kita beri tepuk tangan Mbak Diana. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad itu menarik loh sebenarnya tadi. Kenapa? Karena Pak Ahmad kasih cerita di awal. Pak Ahmad kasih cerita di awal. Ada story. Kapan hari itu ada orang yang datang ke saya, Mas, gitu ya. Cerita, dia kasih dialognya. Mas, saya gini loh. Teman-teman, itu menarik loh buat orang lain. Itu menarik buat orang lain. Orang itu suka diceritain. Kita cerita. Ya kan? Wah, oh begini. Dipikirnya gimana? Sungguh enak. Gitu kan? Orang tuh senang diceritain teman-teman. Jadi perlakukanlah customer teman-teman, masyarakat teman-teman. Kalau memang itu ada waktunya, space-nya, dianya nggak marah-marah, boleh kita. Iya Bu, kapan hari itu, nah kasus seperti ibu ini pernah kami tangani Bu. Dulu itu gitu, senang orang itu diceritain. Gitu. Nah kemudian teman-teman, apa yang disampaikan Pak Ahmad itu menarik. Selain ada story-nya yang diberikan, kemudian endingnya dikasih tahu juga. Jadi teman-teman kalau ngalamin kasus kayak begini itu harus begini gitu. Itu ada solusinya. Nice, terima kasih banyak Mas Ahmad ya. Cuma saya itu menggarisbawahi satu kata. Yang kata ini sangatlah sering sekali digunakan sekarang. Baik itu oleh customer toko, oleh bahkan ketika saya terakhir ke Grapari. Bayangin nih, Grapari Telkomsel yang pasti mereka itu udah ada base trainingnya, udah ada SOP-nya gitu ya. Itu masih memanggil saya dengan itu. Bapaknya. Nah gimana bapaknya gimana? Saya pernah teman-teman, waktu itu by WA ya, by WA. Kemudian saya itu berulang kali dipanggil begini, Mbaknya mau yang warna apa gitu. Iya Mbak, jadi gini, nanti tergantung dengan Mbaknya aja gitu. Saya sampai bilang begini, Mbak mohon maaf ya, nama saya itu bukan Mbaknya. Nama saya Grace, bukan Mbaknya. Mbaknya siapa ini maksudnya ya? Itulah pentingnya Bapak Ibu, angkat telepon, perkenalkan diri, saya Ahmad, dengan si ada yang bisa kami bantu. Ya Bu, saya itu gini, Pak Ahmad. Baik, dengan mohon maaf sebelumnya, dengan Ibu siapakah kami berbicara? Oh iya, saya Grace Mas. Baik Ibu Grace, panggil by name. Panggil by name. Bukan gini ya, jadi gini, kalau Mbaknya nanti ke sana, nanti temuin aja namanya Pak Eko, itu kursinya, itu mejanya ada pas di sebelahnya pintu masuk. Nanti kalau udah ketemu Pak Eko, Mbaknya bisa kasih formulir ini, Mbaknya terus. Gitu ya. Kenapa kok nggak boleh? Berarti teman-teman itu harus sangat perhatian dengan setiap orang yang datang ke teman-teman. Itu tuh tugasnya teman-teman. Teman-teman harus perhatian kepada setiap orang yang datang ke teman-teman, yang telepon ke teman-teman. Teman-teman harus kasih itu. Harus kasih penghargaan kepada mereka juga dengan apa? Sebut by name. Orang itu akan senang loh kalau dipanggil namanya. Siapa Eko? Sebentar ya Pak Eko, mohon ditunggu. Kami akan tinggalkan meja sebentar untuk fotokopi KTP Bapak yang sudah kami terima di email. Misalnya. Jangan lupa itu teman-teman. Kalau teman-teman tidak mudah mengingat, saya itu nggak bisa ingat nama. Catat angka telepon, Anda catat untuk. Dengan Bapak siapa? Nanti kalau lupa, baik Bapak Rudi, terima kasih ya. Gitu. Catat itu. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau coba lagi? Ada yang mau coba lagi teman-teman? Ini tentang penampilan ya, tentang penampilan. Harus bersih, harus apa yang teman-teman kenakan itu akan mencerminkan kepribadian teman-teman. Lu saya lupa pakai baju seragam, ya nggak apa-apa. Yang penting baju seragamnya harus bersih, harus rapi, gitu ya.
Silakan boleh belajar ke Pak Eko dan juga ke teman-teman yang Satpol PP gitu. Biasanya ada pemeriksaan seragam nggak Mas? Pagi gitu. Ya kan, kalau kena ribut dan lain sebagainya. Dan bukan hanya teman-teman yang punya seragam dinas seperti ini gitu ya, PDH kayak gini. Jangan salah, batik itu juga sekarang masuk gitu kan. Kemudian hitam putih itu juga masuk ke PDH. Pastikan teman-teman. Logikanya gini, saya kalau online, ngajar online, di rumah dong, ya kan? Saya itu nggak mau pakai baju yang bawahnya itu celana pendek baby doll, atasannya pakai blazer. Nggak pernah saya mau. Kenapa? Karena baju yang saya pakai itu akan ngefek banget sama mood saya hari itu. Termasuk teman-teman juga yang kerjanya di pelayanan. Kalau teman-teman bajunya rapi, penampilannya bagus, itu menandakan bahwa teman-teman siap untuk bekerja hari itu. Saya ketika tadi pagi, saya coba beberapa blazer, nanya Farikan yang ini, kalau gini oke bukan? Kayaknya nggak seberapa bagus, yang ini, ya ini kayaknya warnanya lebih oke lah ya kan gitu. Nggak apa-apa dalamnya pakai kaos aja ya biar nggak terlalu tegang orang-orang, iya nggak apa-apa agak santai gitu. Gitu teman-teman. Jadi apa yang teman-teman kenakan itu sangat mempengaruhi buat teman-teman. Nggak saya itu cuma kerja di call center loh, cuma kerja di call center saya itu. Jangan memandang rendah pekerjaan teman-teman. Nggak ada tuh yang namanya cuma kerja di sini, nggak ada. Nggak ada. Jangan pernah menganggap atau memandang rendah pekerjaan teman-teman sendiri. Pakai baju yang benar. Matchingin kalau perlu atas bawahnya itu yang matching. Kudunya bunga-bunga, ininya batik, celananya merah apa bonjreng gitu ya kan. Katanya harus ceria, katanya bagus, harus enggak gitu juga ngalek ya kan. Paling enggak teman-teman nyaman, rapi, dan itu akan ngangkat moodnya teman-teman, ngangkat kepercayaannya diri teman-teman ketika teman-teman terima teleponan. Oke, ini beberapa contoh aja ya. Sekarang kita akan bermain teman-teman. Salah satu bukti bahwa public speaking itu punya peranan yang sangat penting terhadap bahasa Tuhan. Saya butuh 10 orang, 5 laki-laki, 5 perempuan. Silakan maju ke depan. Yuk, 5 orang, 10 orang, 5 cowok, 5 cewek. Ayo Mas Billy. Ya kok gini dah. Hai, gitu maksudnya Mas Billy ya. Ayo Mas Billy. Gitu dah. Hai. Ayo Mas Billy maju. Yeay. Gak disuruh presentasi kayak tadi enggak? Yuk Mas Billy. Ayo Mas Billy. Boleh. Laki-laki sebelah sana ya. Oh enggak, laki-laki sini nih. Karena kanan ya, laki-laki sini. Mas Aldo sini Mas. Yuk, siapa lagi? Pak, monggo. Pak Khairudin monggo silakan. Ibu-ibu 5 orang. 5 orang, Barada boleh. Bu Sunga, Ina boleh. Mbak Diana boleh. Yuk. Mas Ahmad gak apa-apa. Sebelahnya Mas Ahmad juga boleh. Pak Ali Maskur ya udah cukup bulan semuanya. Oh iya udah. Siapa lagi yang perempuan kurang 1, yang cewek kurang 1, yang cewek, yang perempuan kurang 1, pas gak? Oh enggak. Yuk Pak, maju aja yuk. Ya, yang perempuan tolong sebelah sana. Silakan menghadap ke tim perempuan. Sana lagi Bu, di bawahnya sini Bu. Sana lagi pas ini. Oke, silakan saling berhadap-hadapan. Kita akan bermain komunikata ya Bapak Ibu ya. Kita akan bermain komunikata. Oke, caranya bermain komunikata adalah saya akan kasih 2 kata terdiri dari kata kerja dan kata benda. 2 kata terdiri dari kata kerja dan kata benda. Grup yang perempuan harus mempraktekkan dengan bahasa tubuh. Ya, kemudian nggak boleh ngomong. Siap Bapak, terima kasih banyak. Bapak Ibu kita boleh berikan tepuk tangan dulu. Haris Pak, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya Pak. Atur Sebangun, terima kasih Samudrawuh.
dari dua kata kerja dan kata benda. Kemudian nanti tim yang pertama, tim perempuan harus memperagakan kata tersebut. Yang tim laki-laki harus menebak itu kata apa. Contoh, kita beri contoh. Ya, contoh ya. Contohnya gimana, Bu? Ya, gitu ya. Kira-kira ngapain itu? Ya. Ingat kata kerja dan kata benda. Oke? Ayo Bu, lagi Bu. Menarik tali, bukan? Mengecat, betul, mengecat. Mengecat apa? Bukan mengecat tali. Mengecat, betul, mengecat. Mengecat apa? Kata bendanya. Mengecat apa? Tiang, mengecat tiang ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Dua kata ya, mengecat tiang. Oke, sudah siap? Kita mulai lagi dari Lucy ya. Itu kan contoh ya kan, contoh. Kalau podok. Selamat siang dari
Udah, itu aja. Tepuk tangan dulu untuk Mas Didi. Oke, ini saya belum nanyain yang praktek di depan ya. Mbak, apa yang didapat Mbak dari teman-teman praktek kita tadi? Dari teman-teman tadi, mungkin bisa didapatkan itu kalau meskipun tanpa berkata-kata, orang itu bisa mengerti maksudnya kita dengan bahasa tubuh itu tadi, meskipun tanpa kata-kata, karena bahasa tubuh sudah menggambarkan satu kata atau yang dimaksudkan seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu, terima kasih. Kalau Mas Billy, tadi yang didapat apa Mas? Itu ya sama yang bahasa tubuh ini sudah sangat mewakili untuk menyampaikan informasi. Oke, terima kasih. Saya pengen ke Pak Khairuddin. Pak Khairuddin, kesulitannya apa Pak? Bahasa tubuh yang teman-teman keluarkan itu akan mempengaruhi kata-kata yang akan teman-teman sampaikan. Otomatis itu juga akan mempengaruhi suara dari teman-teman. Itu nggak bisa bohong. Gesture itu nggak akan mungkin bisa bohong. Gesture itu nggak akan mungkin bisa bohong. Dan dari bahasa tubuh lah teman-teman, kalau teman-teman punya pikiran positif, maka itu akan positif keluarnya. Sekali lagi, ingat bahwa Mind, Body, and Soul kita adalah one system. Pakai semua elemen-elemen public speaking ini ketika teman-teman melakukan pekerjaan teman-teman. Entahkah itu hanya angkat telepon atau langsung berhadapan dengan orang lain ya. Ada pertanyaan untuk sesi kita hari ini? Ada yang ingin ditanyakan untuk sesi kita? Boleh marah-marah atau baik-baik, boleh terserah silakan. Ambil referensi dari apa yang pernah Ibu alami ya. Mbak Firda, silakan tanggapi. Mbak Firda yang angkat teleponnya ya. Dia langsung bilang bagus aja. Oh, makanya gitu kan biasanya. Ya, banyak komplain ya. Selamat pagi, Dukcapil Saudara, juga dengan saya Firda. Ada yang bisa kami bantu? Mbak Firda? Iya, kemarin saya udah telepon Mbak. Ya kemarin saya udah telepon ya, terus saya ini udah bikin KTP. Itu sudah dari 1 bulan yang lalu, kenapa kok nggak jadi-jadi? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sekali. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa saya bicara? Saya Bu Uzi. Baik, Ibu Uzi boleh disebutkan NIK-nya Ibu? Ya, 350 sekian. Baik, untuk Ibu Uzi pengajuan melalui apa Ibu? Saya datang langsung diarahkan online. Setelah saya isi online draft jadi ya apa ini Mbak? Baik, ini sebenarnya pelayanannya gimana sih Mbak? Baik, Ibu untuk pengajuan tanggal berapa Ibu? Kami akan bantu untuk bulan lalu saya lupa tanggalnya. Baik, untuk tanggal pastinya lupa ya Ibu ya sih? Lupa Mbak, lupa tanggalnya. Masa di sistemnya itu nggak ada sih Mbak? Carikan ini tadi lo carikan. Baik, Ibu Uzi, mari saya tuliskan dulu. Untuk Ibu Uzi kami akan telusuri. Oh, jadi telusuri kok Mbak? Iki wis saulan, anaknya kok gak iso. Baik Ibu, kami sangat paham untuk keadaan Ibu Uzi sekarang. Boleh sampai paham tapi nggak boleh. Iya apa coba terusan? Baik, kami akan cari dengan NIK Ibu Uzi. Baik, untuk Ibu Uzi pengajuannya di tanggal 6 Oktober ya Ibu ya. Di sini untuk statusnya Ibu berkas tidak lengkap, mohon untuk dilengkapi Ibu. Ternyata loh, kalau tapi apa sih Mbak? Tahu tapi itu ambine. Baik, Ibu Uzi mohon maaf sebelumnya, apakah sudah mengecek riwayat pengajuan? Udah, iya. Untuk status pengajuannya Ibu, mohon maaf untuk di sini statusnya tidak lengkap. Mungkin Ibu Uzi lupa untuk terus harus gimana Mbak? Saya datang langsung diarahkan di online. Terus ini saya online ini nggak bisa. Ini apa sih Mbak? Ini kan harusnya kalau misalkan kamu nggak bisa kayak gini pelanggannya nggak bisa. Harusnya waktu datang langsung itu Mbak. Itu harusnya itu harus diterima. Ini saya nggak diterima, sedangkan saya online nggak bisa. Itu gimana? Dan Ibu Uzi kami akan tidak lanjuti untuk pengajuan Ibu Uzi. Dia bisa tidak lanjuti kok ayo Mbak, tapi udah kalau kita tidak lanjuti boleh langsung ketemu
Dia jawabnya, itu bukan solusinya. Ya udah saya tutup. Tapi kejamnya sampai seharian. Aduh, disini gitu ya. Teman-teman, ketika di posisi Mbak Firda, itu ada satu celah yang sebenarnya bisa Mbak Firda sampaikan ke Ibu Usi. Ibu Usi, mohon maaf, kami akan jelaskan terlebih dahulu kepada Ibu status Ibu. Mohon berkenan Ibu dapat mendengarkan dengan seksama. Boleh loh Mbak disebutkan. Itu bahasa halusnya. Kasarannya Bu saya lagi nih. Rumok. Kan bisa ada nih. Sampai niku statusnya gak lengkap. Gitu kan. Kita kalau pengennya kita ngomongnya gitu ya kan. Gitu. Jadi minta gitu. Ibu mohon maaf, kami akan jelaskan status kepada Ibu. Ibu berkenan untuk mendengarkan ya. Gitu. Oh iya Mbak, gimana? Dia pasti akan mendengarkan Mbak. Jadi begini Ibu, status Ibu yang ada dalam sistem kami disampaikan atau tertulis tidak lengkap. Ketika kami cek pada berkas, ada satu kolom, yaitu kolom tanda tangan yang belum Ibu tanda tangani. Sehingga yang bisa Ibu lakukan sekarang, kasih solusinya. Ibu sekarang pegang info yang lain, atau Ibu ada berada di dekat komputer, atau Ibu ada pensil dan bolpen, kami akan bantu Ibu. Ibu bisa kembali lagi ke alamat www. gitu kan. Jadi harus tenang juga. Tenang intinya kan, tenang. Bisa jelas, statusnya gak lengkap. Kayaknya gimana sih Mbak? Gitu kan? Ya makanya gak lengkapnya itu harus dikasih tahu gak lengkapnya di mana. Dan Mbak Firda boleh kok. Bu saya jelasin dulu ya. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jumpa lagi, sehat selalu. Teman-teman senantiasa diberikan keberkahan dan juga kesehatan, kelancaran, perlindungan dalam setiap pekerjaan. Saya mau kasih hadiah untuk 3 orang yang aktif hari ini. Silakan boleh dipilih. Tadi berakhir pula acara utama pada hari ini. Untuk itu harapannya kita sebagai klien Power Team nantinya ke depannya bisa lebih percaya diri lagi. Dan kemudian melakukan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Baik untuk itu, saya akhiri saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu SS. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk acara yang terakhir. Tibalah kita memang di penghujung acara. Saya selalu memandu acara pada pagi hingga siang hari ini pamit undur diri. Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq